Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang nilai mutlak atau harga mutlak. Sebelum kita masuk ke materi utama, marilah kita coba pelajari dulu konsep dari nilai mutlak. Oke, perhatikan pada gambar di samping ini. Kalau kita lihat pada gambar ini ada sumbu utamanya, sumbu tegak atau sumbu Y, kemudian ada sumbu X-nya. Nah, di sana pada sumbu X terlihat gambar kapal layar. Kemudian pada sumbu Y bagian atas kita lihat ada layang-layang. Kemudian lebih atas lagi ada burung. Nah, di bawah kapal layar itu ada gambar penyelam dan ada kapal selam. Nah, konsep nilai mutlak ini ada kaitan dengan jarak. Jadi kalau kita perhatikan, kapal layar kalau diibaratkan sebagai sumbu utamanya pada sumbu X ini, pada titik nolnya. Nah, maka kita ambil contoh jarak dari layang-layang ya ke kapal layar ini jaraknya adalah 30. Nah, pada skala 30. Kemudian kalau burung itu 50 pada skala jaraknya ke kapal layar. Di bawah kapal layar kalau pada skala itu pada negatif. Nah, itu pada penyelam itu negatif 20 ya. Nah, secara jarak itu tidak negatif, jarak dari penyelam ke kapal layar itu adalah tetap jaraknya adalah 20. Dan pada skala itu kapal selam ada pada skala negatif 50. Nah, kalau kita menghitung jarak kapal selam ke layar ini jaraknya 50. Nah, kalau kita lihat yang jaraknya 50 ke kapal layar itu dari bagian atas itu adalah burung dan bagian bawah adalah kapal selam. Sehingga jarak, nah, kalau dimisalkan nanti dalam matematika si kapal selam atau si burung itu dengan X, maka jarak dari X ke 0 ke layarnya 0 itu adalah 50. Nah, dari konsep jarak ini, mari kita masuk ke konsep matematiknya. Nah, berikut, mari kita perhatikan lagi layar selanjutnya. Nah, kalau benda tadi kita misalkan dengan X sembarang bilangan dari bilangan real, maka konsep dari nilai mutlak dari bilangan dari X itu sendiri ditulis dengan harga mutlak. Itu diantara dua tanda garis tegak ya. Itu dibacanya nilai mutlak dari X sama dengan, dia akan bernilai X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Ya, sekali lagi, harga mutlak dari X akan bernilai X jika X-nya lebih dari 0 dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep jarak tadi, sebenarnya harga mutlak dari X itu adalah merupakan jarak dari X ke titik 0. Oke, sekarang kita ambil contoh dalam matematik. Nah, katakanlah, misalkan kita lihat ya, harga mutlak dari 5. Oke, lihat harga mutlak dari 5 berapa? Ini artinya jarak dari 5 ke titik 0 berapa? Nah, itu jaraknya adalah sama dengan 5. Kenapa langsung dari 5? Karena 5 itu lebih dari 0. Sesuai dengan definisi bahwa harga mutlak dari X sama dengan X jika X-nya lebih dari 0. Berarti kalau harga mutlak dari 5, itu nilainya akan 5. Karena 5 lebih dari 0. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Nah, misalkan kita ambil contoh harga mutlak dari negatif 9. Oke, lihat. Negatif 9 itu adalah kurang dari 0. Sehingga secara matematis, menghitung harga mutlak dari negatif 9 itu adalah sama dengan negatif dari negatif 9. Berarti sama dengan 9. Nah, secara maknanya tadi kalau dikaitkan dengan konsep jarak, berarti jarak dari negatif 9 ke 0 itu adalah nilainya 9. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Oke, masih dalam konsep harga mutlak. Coba kita lihat layar selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat. Ya, sifat-sifat dari nilai mutlak. Ya, oke, perhatikan. Baik ya, kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang kita akan memasuki ke bagaimana sifat-sifat dari harga mutlak. Oke, perhatikan ya pada layar ini. Baik, yang pertama ya, bahwa sifat dari harga mutlak dari negatif X itu adalah sama dengan dari harga mutlak X. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian kita lihat yang kedua, harga mutlak dari X kuadrat. Nah, ini ada kesalahan ya. Harga mutlak dari X kuadrat itu sama saja dengan X kuadrat. Kenapa coba? Karena kalau bilangan dikuadratkan nilainya selalu positif. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kalau ada harga mutlak X dikuadratkan,
itu sama dengan harga mutlak dari negatif X dikuadratkan, kemudian sama dengan dari nilai dari X kuadrat. Sifat berikutnya, nah ini untuk sembarang bilangan X dan Y bilangan real. Yang pertama, nilai dari harga mutlak X dikurangi Y itu sama nilainya dengan harga mutlak dari Y dikurangi X. Ya. Jadi kalau harga mutlak dari 2 dikurangi 3 sama itu dengan harga mutlak dengan 3 dikurangi 2 nilainya. Sifat berikutnya, perkalian harga. Harga mutlak dari X kali Y itu akan sama nilainya dengan harga mutlak X kali harga mutlak Y. Ya. Sifat berikutnya, sifat pembagian. Harga mutlak dari X dibagi Y itu sama dengan nilai harga mutlak X dibagi harga mutlak dari Y. Dengan catatan Y-nya tidak sama dengan 0. Karena pembagian tidak boleh ya, membagi dengan 0. Oke, sifat berikutnya. Nah, ini ada ketidaksamaan atau ketaksamaan ini namanya ya. Harga mutlak dari X ditambah Y itu nilainya akan kurang dari atau sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Sekali lagi, harga mutlak dari X tambah Y itu kurang dari atau sama dengan harga mutlak X ditambah harga mutlak Y. Dan sifat terakhir, harga mutlak dari X dikurangi harga mutlak dari Y nilainya akan kurang dari atau sama dengan harga mutlak X dikurangi Y. Gimana anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan bisa paham ya ini dengan sifat-sifatnya. Sekarang kita lanjut ke layar berikutnya. Perhatikan fungsi dari nilai mutlak. Anakku, fungsi nilai mutlak itu adalah fungsi yang variabelnya di dalam bentuk tanda mutlak. Nah, jadi yang pertama kita lihat ya, fungsi nilai mutlak dari fx sama dengan harga mutlak x.